Gimana sih cara lapor SPT tahunan orang pribadi pegawai tetap, baik PNS, TNI, Polri, ataupun karyawan swasta? Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Nanski. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi di Cortex, khusus untuk pegawai tetap yang bekerja di satu pemberi kerja, baik itu statusnya PNS, TNI, Polri, ataupun karyawan swasta. Nah, jadi video ini ditunjukkan untuk teman-teman yang mempunyai profesi tersebut, baik yang statusnya saat ini tidak kawin, artinya memang belum menikah atau sudah tidak menikah, ataupun yang menikah dengan memilih NPWP gabung ke suami, ataupun suami istri gabung NPWP. Nah, kenapa ini khusus untuk yang gabung NPWP saja? Karena memang kalau satu pemberi kerja, dua-duanya pegawai tetap dan satu pemberi kerja, saya sangat merekomendasikan untuk NPWP-nya digabung saja, karena ini akan berpengaruh ke jumlah PPh yang akan terutang. Nah, untuk yang ingin tahu lebih lengkap terkait dengan gabung NPWP suami istri, bisa cek di video saya yang berikut ini. Oke, jadi sudah jelas video ini tujuannya untuk pegawai tetap, satu pemberi kerja, baik tidak menikah ataupun gabung NPWP suami istri. Jadi langsung saja, untuk step pertama, kita menuju ke websitenya di cortexdjp.pajak.go.id. Kemudian di sini kita login menggunakan ID penggunanya NIK atau nomor KTP dan juga kata sandi Cortex dan juga dimasukkan captcha-nya. Pastikan teman-teman sudah mempunyai akun Cortex. Untuk yang belum punya akun Cortex bisa cek video berikut. Dan juga untuk teman-teman yang gabung NPWP suami istri, ini kita loginnya dari sisi Cortex suami, karena pelaporan SPT-nya di Cortex suami. Oke, setelah login, dipastikan teman-teman sudah punya bukti potong A2 untuk PNS TNI Polri, ataupun A1 untuk karyawan swasta. Bukti potong ini bisa diminta ke pemberi kerja, ataupun kalau memang mereka sudah lapor dan sudah sinkron di Cortex, itu teman-teman bisa cek dari menu portal saya, dokumen saya. Tampilannya seperti ini, diklik refresh. Nah, dia akan muncul bukti potong PPh 21A1 dalam kurung BPA1. Ini untuk swasta ya. Untuk PNS TNI Polri di sini munculnya A2, BPA2. Bisa di-scroll ke kanan, di sini teman-teman bisa klik unduh. Nah, dia akan terunduh PDF bukti potongnya, yang dimana di situ ada rincian penghasilan teman-teman. Untuk bukti potong istri, itu bisa cek di akun Cortex istri. Oke, next, kita langsung saja masuk ke menu surat pemberitahuan atau SPT, diklik SPT. Di bagian konsep SPT, kalau memang di sini belum ada, teman-teman bisa klik buat konsep SPT. Kemudian pilih PPh orang pribadi. Lanjut. SPT tahunan. Nah, kemudian periodenya karena ini di 2026 dan kita akan melaporkan SPT 2025, maka di sini muncul pilihan Januari sampai Desember 2025. Kita klik lanjut. Model SPT ini untuk teman-teman kalau baru lapor pertama kali yang 2025 normal, ataupun kalau teman-teman yang sebelumnya sudah pernah lapor, ada yang ingin ditambahkan atau diperbarui, munculnya pembetulan. Buat konsep SPT. Nah, akan muncul di sini datanya, kita langsung klik edit saja. Oke, langkah pertama setelah terbuka, kita klik posting SPT. Oke, pastikan muncul status sukses atau di sini statusnya complete.
Untuk posting SPT ini tujuannya untuk menarik data bukti potong, kemudian data pembayaran kita kalau ada pembayaran, dan lain-lainnya. Di sini diterangkan. Oke, kalau sudah di sumber penghasilan, untuk teman-teman bisa pilih pekerjaan. Nah, kemudian di sini identitas wajib pajak terisi otomatis. Cek di nomor 7, kalau teman-teman itu statusnya tidak kawin, ataupun gabung NPWP suami istri, di sini otomatis abu-abu dan tidak bisa dipilih. Kalau di sini bisa dipilih PH atau MT, artinya teman-teman suami dan istri masih punya penghasilan masing-masing yang terpisah. Oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk teman-teman yang dapat penghasilan hanya dari pekerjaan, maka bisa diisi pilihannya menerima penghasilan negeri dari pekerjaan, ini ya. Kemudian untuk yang lainnya, jika tidak ada, berarti dipilih tidak, tidak, tidak. Kemudian ini tidak. Nah, di nomor 5, ini penting untuk dipilih, penghasilan tidak kena pajak. Ini sesuai dengan status teman-teman. K itu artinya kawin, TK itu artinya tidak kawin. 0123 ini adalah tanggungan. Untuk contoh di sini yang bersangkutan itu menikah dan tidak ada anak yang ditanggung, sehingga ini K0. PTKP ini teman-teman ditentukan dari kondisi 1 Januari 2025 ya, karena ini SPT 2025. Teman-teman bisa cek juga di bukti potong teman-teman, statusnya di situ apa. Angkanya otomatis muncul sesuai dengan yang dipilih. Terdapat pengurang PPh terutang, dipilih tidak. Kemudian ini penting, nomor 10A, apakah terdapat PPh yang telah dipotong dipungut pihak lain? Kita isi ya, karena sebagai karyawan penghasilan kita sudah dipotong oleh pemberi kerja tiap bulannya. Jadi kita di SPT ini tinggal melaporkan saja. Kemudian luar negeri ini tidak ada. Di sini untuk angsuran PPh berikutnya bisa pilih tidak, tidak, tidak. Kemudian di sini harta pada akhir tahun itu angkanya akan otomatis nanti sesuai dengan lampiran 1 yang kita isi. Memiliki utang akhir tahun ini disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Kalau di sini contohnya saya tidak ada utang di akhir tahun. Kemudian, nah ini penting juga untuk bagian 14C, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final? Ini apabila suami istri gabung NPWP dan istri dari satu pemberi kerja, maka dipilih ya, karena nanti akan kita isi di situ penghasilan istri. Ataupun untuk teman-teman ASN yang menerima honor atau imbalan dari APBN APBD yang bersifat final, isinya di sini juga. Oke, jadi kalau untuk teman-teman yang lajang, kemudian mungkin karyawan swasta, tidak ada penghasilan final lain, bisa dipilih tidak. Oke, yang lainnya ini di sini case-nya tidak ada untuk penghasilan tidak termasuk objek, yang lainnya juga tidak ada. Ini sesuai dengan teman-teman ya. Oke. Kemudian kalau sudah, bisa di checklist, kemudian disimpan konsep terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke lampiran. Lampiran 1, ini adalah lampiran yang ada di semua SPT orang pribadi. Di sini yang pertama kita akan melaporkan data harta yang kita miliki pada akhir tahun SPT. Karena ini tahun 2025, berarti kondisi per akhir tahun 2025. Nah, harta ini memang wajib diisi minimal 1, jadi kalaupun teman-teman nggak punya harta apapun, ya misalkan tidak ada, itu tetap mau tidak mau diisi walaupun nominalnya sangat kecil. Yang penting diisi biar SPT-nya bisa disubmit. Tapi saya sangat menyarankan untuk teman-teman silakan dilaporkan selengkap mungkin sesuai harta yang dimiliki di akhir tahun. Terutama mungkin untuk teman-teman ASN, karena beberapa juga ada kewajiban untuk laporan harta ke KPK, begitu ya. Jadi sekalian ya untuk merekap harta yang dimiliki, karena nanti akan dipakai untuk 2 laporan. Oke, di sini untuk kas dan setara kas.
Contohnya di sini ada uang tunai, tabungan, giro, deposito, dan lain-lain bisa dilaporkan di sini. Jadi tinggal diisi saja kalau sudah, nanti simpan begitu. Kemudian piutang juga kalau ada di sini, investasi atau sekuritas. Kemudian ada harta bergerak. Nah, ini termasuk kendaraan, jadi misal teman-teman ada sepeda motor, mobil penumpang, kalau teman-teman punya pesawat terbang, dilaporkan di sini. Ataupun kalau yang tidak ada di list, harta bergerak lainnya, itu pilih aja di sini, gitu. Nanti diisi, simpan. Kemudian di sini ada untuk harta tidak bergerak, tanah dan bangunan, dan juga harta lainnya. Nah, untuk harta ini sebenarnya akan menarik dari data SPT tahun sebelumnya. Jadi, ya kalau sebelumnya sudah lengkap, ataupun kalaupun kita di 2025 ini mengisi dengan lengkap, nanti di 2026 dan selanjutnya ya kita tinggal edit-edit aja harta yang ada perubahan gitu. Jadi tidak perlu mengisi semuanya dari awal lagi. Oke, ini bagian harta. Nanti akan muncul di sini ikhtisar harta, jumlah harta pada akhir tahun pajak kita. Kemudian utang pada akhir tahun, kalau tadi teman-teman pilih ya, akan muncul di sini tombol tambah, tapi ini untuk case-nya tidak ada utang. Kemudian daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan, ini tadi K0 ya, kawin dengan 0 tanggungan, sehingga di sini ada istri yang menjadi tanggungan, tidak ada data anak-anak. Nah, di sini untuk data penghasilan neto dari dalam negeri, dari pekerjaan, akan memasukkan jumlah penghasilan teman-teman. Kalau misal kalian suami istri, maka yang masuk di sini hanyalah penghasilan suami saja. Karena nanti untuk istri satu pemberi kerja, kita masuknya ke final. Nah, untuk data di sini akan terprepop otomatis dari bukti potong yang dibuat, tapi teman-teman masih ada tombol tambah untuk menambah secara manual kalau tidak ada datanya, ataupun di sini ada tombol hapus untuk menghapus data yang tidak sesuai. Oke, di sini contohnya untuk bukti potong suami ini terdouble atas penghasilan yang sama, padahal jadi kita hapus satu. Ini yakin ingin memproses, yes. Nah, kemudian di sini masuk juga penghasilan istri, padahal istri satu pemberi kerja, jadi kan nanti akan dipindah di final. Jadi ini bisa kita hapus juga. Yes. Oke, di sini hanya ada satu penghasilan suami yang sudah sesuai dengan bukti potong. Nah, kalau teman-teman menanyakan angka ini dari mana, itu teman-teman bisa cross-check lagi dengan PDF bukti potong yang teman-teman terima terkait dengan penghasilan bruto gitu ya. Untuk di bukti potong A1, penghasilan bruto itu adalah angka pada nomor 8, jumlah penghasilan bruto. Kemudian pengurang penghasilan bruto atau biaya itu adalah jumlah pada angka 12. Sehingga nanti untuk penghasilan neto angkanya akan muncul jumlah angka pada 13 di bukti potong A1 teman-teman. Oke, itu untuk A1. Kemudian untuk A2, kalau bukti potong A2 ASN, maka penghasilan bruto itu adalah jumlah pada angka 9 dan juga untuk pengurang penghasilan bruto atau biaya itu adalah jumlah pada angka 13. Dan juga penghasilan neto nanti otomatis sama dengan jumlah angka nomor 14. Oke, di sini nomor identitas pemberi kerja NPWP dari kantor teman-teman. Penghasilan neto dalam negeri sudah selesai, kita next ke daftar bukti pemotongan pemungutan PPh. Nah, ini sama, kalau teman-teman ada bukti potong yang tidak valid, atau tidak sesuai dengan data yang penghasilan yang teman-teman terima, bisa klik hapus. Kemudian ini tadi masih sama ya, data bupot suami terdouble, saya hapus satu. Dan juga di sini data bupot istri masuk, saya hapus karena akan dilapor di final. Oke,
Di sini akan masuk NPWP pemotong, NPWP pemberi kantor kita, kantor suami. Kemudian di sini untuk jumlah penghasilan bruto, untuk bukti potong A1 atau karyawan swasta, sama ya tadi, itu yang dimasukkan angka 8. Kemudian jumlah PPh yang dipotong atau dipungut, itu masukkan angka 21, yaitu bagian PPh pasal 21 terutang pada bukti pemotongan ini dalam kurung dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Untuk teman-teman yang bukti potongnya A2, maka penghasilan bruto itu dimasukkan angka 9, jumlah penghasilan bruto, sedangkan untuk bagian PPh yang dipotong dipungut, silakan masukkan angka nomor 22, yaitu PPh pasal 21 terutang pada bukti pemotongan ini dalam kurung dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Oke, jadi sudah clear, yang dimasukkan di sini hanyalah bukti potong suami saja, ataupun ya kalau teman-teman yang tidak kawin ya otomatis bukti potong teman-teman. Kalau sudah, bisa klik simpan konsep. Nah, kemudian di sini ada L2. L2 ini hanya muncul untuk teman-teman yang tadi pilih ada penghasilan final. Jadi kalau yang tidak kawin, ini tidak ada bagian ini. Oke, di L2 ini, di bagian penghasilan yang dikenakan PPh final, ini sama, akan terprepop secara otomatis bukti potong yang dipotong atas nama suami ataupun istri, ataupun ya bukti potong teman-teman. Tapi di sini masih ada tombol tambah kalau memang tidak masuk datanya, kemudian bisa hapus juga untuk data yang tidak valid. Oke, di sini ada contoh data yang tidak valid, saya bisa klik hapus. Yes. Hapus, yes. Nah, apa saja sih yang masuk ke penghasilan final? Itu untuk teman-teman ASN, itu kalau misal teman-teman ada honor atau imbalan lain yang dibebankan APBN, APBD, di mana teman-teman dapat bukti potong 21 final, itu teman-teman inputnya di bagian ini. Bisa klik tambah. Kemudian di sini jenis penghasilannya bisa ketik APBN, contohnya. Nah, ini bisa disesuaikan nih, teman-teman. Apakah golongan 3, golongan 4, golongan 1 dan 2 di sini. Kemudian ya di-input saja sesuai dengan bukti potong teman-teman ya. Jadi NPWP kantornya, dasar pengenaan pajak, PPh terutangnya. Termasuk untuk penghasilan dari istri satu pemberi kerja tadi, kita inputnya di sini. Jadi teman-teman, ini contoh, kita bisa klik tambah. Kemudian jenis penghasilannya, kita bisa ketik saja istri. Akan muncul penghasilan istri dari satu pemberi kerja. NPWP pemotongnya dimasukkan NPWP kantor istri. Namanya muncul. Kemudian dasar pengenaan pajaknya. Ini apabila istri dapatnya bukti potong A2 atau istrinya ASN. Dasar pengenaan pajak ini bisa dimasukkan angka pada nomor 18, yaitu bagian penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Saya masukkan. Kemudian bagian PPh terutang untuk bukti potong A2 yang dimasukkan yaitu yang nomor 22. PPh pasal 21 terutang pada bukti pemotongan ini dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Jadi saya masukkan juga. Oke, ini kalau misal istrinya ASN. Tapi kalau istrinya karyawan swasta yang terimanya bukti potong A1, maka pada dasar pengenaan pajak tadi yang dimasukkan adalah nomor 17, penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan, dan juga untuk PPh terutang itu dimasukkan yang nomor 21. PPh pasal 21 terutang pada bukti pemotongan ini dalam kurung dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Kalau sudah, klik simpan. Nah, ini kita bisa cek. Ini ada halaman berikutnya kalau misal banyak bukti potong finalnya ya. Oke, ini sudah masuk penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Kemudian ini untuk SPT yang saya contohkan ini ada terima honor atau imbalan dari APBN juga. Jadi tadi sudah otomatis masuk. Tinggal kita cek aja angkanya. Biasanya sih sudah sesuai ya. Tapi kalaupun
belum sesuai, ya teman-teman masih ada opsi untuk bisa hapus ataupun tambah baru. Oke, kalau ini sudah selesai, kita bisa kembali ke induk. Kemudian kita cek lagi bagian 1A, menerima penghasilan dari pekerjaan. Ini akan masuk total penghasilan neto teman-teman. Untuk yang suami istri ini hanya masuk neto suami saja. Kemudian di sini PTKP otomatis muncul angkanya sesuai PTKP yang dipilih. Dan di sini ada PPh terutang, PPh yang telah dipotong. Yang perlu dicek yaitu adalah bagian E, PPh kurang lebih bayar. Pastikan kalau memang teman-teman hanya bekerja dari satu pemberi kerja saja, suaminya satu pemberi kerja, istrinya satu pemberi kerja, atau memang tidak kawin hanya satu pemberi kerja sebagai pegawai tetap, seharusnya bagian PPh kurang lebih bayar ini 0 alias nihil. Kalau memang teman-teman di sini ada lebih bayar atau kurang bayar, itu silakan dicek kembali isiannya, pastikan sudah sesuai. Tapi ini beda kasus kalau memang teman-teman ada penghasilan lain di luar dari kantor. Kalau sudah, bisa di-scroll ke bawah. Nah, ini tadi untuk jumlah harta kita akan masuk di nomor 14A ini yang kita isi. Kemudian di 14C ini akan masuk penghasilan final, tadi penghasilan istri, dan juga kalau misal teman-teman ASN ada honor APBN APBD yang bersifat final, masuknya ke sini juga. Oke, kalau sudah scroll ke bawah, pastikan statusnya sudah nihil. Nah, kemudian sebagai informasi teman-teman, karena pelaporan SPT ini kita lakukan setiap setahun sekali, yang mana mungkin teman-teman akan lupa tahun depan, bisa di-save dulu video ini biar tahun depan bisa dicek kembali kalau memang teman-teman merasa video ini membantu. Kalau sudah, kita bisa langsung klik bayar dan lapor. Kita ini pemberitahuan tutup saja. Nah, di sini masukkan kode otorisasi DJP. Teman-teman yang belum punya kode otorisasi bisa cek video berikut. Oke, kita masukkan. Kalau sudah, konfirmasi tanda tangan. Nah, sudah benar. Kita akan langsung diarahkan ke SPT dilaporkan. Nah, di sini akan muncul SPT PPh orang pribadi Januari sampai Desember 2025. Ini ada dua karena tadi memang saya pembetulan ya. Tapi kalau teman-teman yang normal ya hanya satu aja yang 2025. Nah, SPT-nya teman-teman bisa cek di sini di bagian lihat ataupun ini ada PDF-nya. Kemudian bisa klik icon email ini untuk mengirim BPS atau bukti pelaporan SPT-nya ke email teman-teman. Nah, itu kalau misal dari pemberi kerja menanyakan, bukti email itu yang teman-teman tunjukkan ke bendahara di kantor ataupun atasan di kantor. Kemudian sebagai informasi tadi ini memang kalau statusnya nihil, itu ketika klik bayar dan lapor dia otomatis akan langsung dilaporkan. Sekian video tutorial kali ini, semoga bisa bermanfaat dan membantu teman-teman untuk bisa lapor SPT tepat waktu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar ataupun yang mau berdiskusi juga boleh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.